Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada bab yang ke-33, hadis yang kedua dari bab yang ke-33 atau hadis yang ke-266 dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Al-Imam Al-Muhaddits Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Hubairata A'id bin Amr al-Muzani dan dari Abu Hubairah A'id bin Amr al-Muzani wa huwa min ahli bai'ati Ridwan radhiyallahu anhu, dan dia termasuk di antara orang-orang yang ikut dalam bai'atul Ridwan, yakni bai'atul Ridwan adalah sebuah bai'at yang terjadi, yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, di mana peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Naam. Dan orang-orang yang ikut dalam bai'atul Ridwan adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan dan juga orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah ridha kepada orang-orang yang melakukan bai'atul Ridwan. Nah, maka beliau berkata, yakni A'id bin Amr al-Muzani, dia berkata, anna Abu Sufyana ata ala Salman wa Suhaib wa Bilalin fi nafarin.
Pada suatu ketika Abu Sufyan pernah mendatangi Salman, Suhaib dan Bilal bin Rabbah fi nafarin, yang berada dalam satu rombongan. Kita ketahui bahwa Abu Sufyan termasuk di antara pembesar-pembesar Quraisy. Adapun Salman, Suhaib, Bilal radhiyallahu anhum semuanya dulu adalah hamba sahaya, yakni para budak yang kemudian dimerdekakan. Maka tentu dari sisi nasab, maka Abu Sufyan dianggap nasabnya lebih tinggi dari mereka. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Suhaib ini radhiyallahu taala anhu adalah seorang hamba sahaya dari Romawi, sementara Bilal bin Rabbah adalah hamba sahaya dari Habasyah, sementara Salman Al-Farisi dari Persia. Iya. Maka ketika Abu Sufyan melewati mereka, 3 orang sahabat ini, yakni Salman, Suhaib dan Bilal, faqalu, maka mereka pun berkata, ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha. Kata mereka, pedang-pedang Allah tidak berfungsi dengan semestinya terhadap musuh Allah. Atau pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh-musuhnya. Jadi belum berfungsi semestinya sebagaimana mestinya terhadap musuh. Dia belum mengambil haknya sebagaimana mestinya dari musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihim, apakah kalian yang mengatakan demikian kepada tokoh dan pembesar Quraisy? Apakah kalian mengatakan yang demikian itu kepada tokoh dan pemimpin Quraisy, yakni kepada Abu Sufyan? Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbarahu, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau beritakan kepada Nabi, yakni Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menyampaikan peristiwa tersebut
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Aba Bakrin la'allaka aghdabtahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai Abu Bakar, barangkali engkau telah membuat mereka marah. Telah membuat mereka marah. yakni telah membuat saudara-saudaramu seagama, yakni Salman, Suhaib dan Bilal. Barangkali dengan pernyataanmu itu engkau ingkari apa yang mereka katakan itu, membuat mereka marah. Ya. Ya, karena ketika mereka lihat Abu Sufyan, mereka katakan ma'akhadat suyufullahi min aduwillahi ma'akhadaha. Pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh Allah. Maksudnya mereka ini kan dulu mendapatkan perlakuan yang buruk dari tuan mereka, ya, pembesar-pembesar Quraisy. Nah, di antara pembesar-pembesar Quraisy itu Abu Sufyan. Maka ketika mereka lihat dia melewati mereka, ya mereka ngomong kayak gitu. Artinya sekarang mereka ini sudah kuat, mau apa? Mau balas, ya. Ingat-ingat yang lalu, ya mau balas. Ya, kalau bisa, maksudnya gitu. Tapi karena mereka lihat hal itu, sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini juga termasuk pembesar Quraisy. Secara nasab ya mereka ya sama. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengingkari apa yang dikatakan oleh tiga sahabat ini. Kata beliau, artinya kenapa kalian bersikap seperti itu terhadap pembesar Quraisy dan tuan mereka? Ya, jangan sampai ya terucap kata-kata yang demikian, karena posisi dia ini adalah pembesar Quraisy, gitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta bimbingan. Tapi justru Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakrin la'allaka aghdabtahum, barangkali engkau telah membuat saudara-saudara itu marah, saudara-saudaramu marah. Jadi saudara seagama, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi dan Suhaib radhiyallahu anhum. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Kalau engkau telah membuat mereka marah, maka berarti engkau telah membuat Allah marah, telah membuat Rabbmu marah. Nah, mereka ini adalah orang-orang mukmin yang keimanan mereka sudah jelas, pengorbanan mereka bersama Rasulullah juga jelas, ya. Maka mereka termasuk di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka membuat mereka marah dalam hal ini itu berarti telah membuat Allah marah, ya, yakni telah menyakiti saudara-saudaramu seiman, ya. Fa'atahum, ketika mendengarkan hal itu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali mendatangi mereka. Faqala ya ikhwatah, maka Abu Bakar berkata, wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum, apakah aku telah membuat kalian marah? Qalu la yaghfirullahu laka ya ukhayya. Mereka menjawab, tidak. Semoga Allah mengampuni engkau wahai saudaraku. Yani ukhayya ini ada dua riwayat, ya. Ada dalam sebahagian riwayat itu datang dengan memfathahkan
huruf hamzah dan mengkasrakan huruf kha, serta huruf ya-nya itu tanpa titik, tanpa tasydid, yakni akhi, ya akhi, la yaghfirullahu laka ya akhi. Naam. Dan ada riwayat sebagian lafaz datang dengan yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi riwayatnya di sini, yaitu ya ukhayya, dengan mendhammakan huruf hamzah dan memfathahkan huruf kha serta huruf ya-nya bertasydid. Naam. Kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Naam. Maka ikhwanna fiddin azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini gambaran umumnya bagaimana para sahabat Nabi, orang-orang yang dulunya dianggap lemah, ya, kemudian mereka ketika telah dibebaskan dari perbudakan menjadi orang yang beriman dan jujur keimanan mereka, lalu bagaimana bersikap terhadap mereka. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah itu mencantumkan hadis ini di bawah bab yang ke-33 ini, yaitu bab mulatafatil yatim wal banat wasairid dha'afah wal masakin wa tawadhu'i ma'ahum. Ya, ini bab lemah lembut kepada anak yatim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak perempuan dan orang-orang yang lemah serta orang-orang miskin, dan bersikap rendah diri terhadap mereka, tawadhu terhadap mereka. Maka di sini Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Suhaib, ini dari nasab mereka dianggap orang-orang rendahan dan orang-orang lemah, ya. Nah, begitu berhadapan dengan Abu Sufyan yang secara nasab dia adalah pembesar Quraisy, yang dihormati, dielu-elukan, ya, dan seterusnya, ternyata ditegur oleh Rasulullah bahwa tidak sepantasnya untuk membuat orang-orang lemah ini marah, ya. Nah, karena mereka mempunyai kedudukan, mempunyai kemuliaan di sisi Allah, walaupun di dalam kehidupan dunia ini mereka mungkin tidak dianggap, ya. Maka dari itu di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang tidak boleh merasa lebih tinggi di hadapan para fuqara dan para du'afa. Tidak boleh merasa lebih tinggi di hadapan orang-orang miskin, dan juga tidak boleh merasa lebih tinggi di hadapan orang-orang yang lemah. Naam. Nah, memang biasanya orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang fakir itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu dipandang sebelah mata, ya. Naam. Maka di sini tidak boleh, yaitu ketika mereka mengatakan hal itu, yakni mereka mengatakan kepada Abu Sufyan bahwasanya ma akhadhat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha
pedang-pedang Allah belum mengambil ya hak Allah sebagaimana mestinya dari musuh-musuh Allah. Ketika mereka mengatakan hal itu ya diingkari oleh Abu Bakar. Kenapa diingkari? Karena dalam pandangan Abu Bakar, jangan, ini Abu Sufyan ini termasuk syekhnya Quraisy, termasuk sayyidnya Quraisy, ya, orang terpandang, orang besar, punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Tapi ternyata Abu Bakar keliru, ditegur oleh Rasulullah. Jangan sampai tindakanmu itu membuat saudara-saudaramu yang kau anggap lemah ini tersinggung, marah, ya. Maka Abu Bakar pun datang dan meminta maaf ya kepada mereka. Maka di sini ada pelajaran yang kita katakan tadi bahwa seseorang tidak boleh merasa lebih tinggi di hadapan orang-orang fakir, di hadapan orang-orang lemah. Meskipun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat itu orang-orang miskin, orang-orang lemah biasanya dipandang sebelah mata. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena penghargaan yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ketakwaan, bukan kemuliaan nasab, bukan kedudukan, ya, atau bukan pula harta benda yang banyak. Ada Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Oleh sebab itu apa? Ya harus rendah diri terhadap orang yang bertakwa. Bersikap tawadhu kepada mereka, ya, memuliakan mereka dan seterusnya karena mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat mereka marah sama dengan membuat Allah Tabaraka wa Ta'ala marah. Nah, mereka wali-wali Allah, orang-orang saleh dan orang-orang bertakwa itu wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana datang dalam surat Al-Hijr ayat 88, Allah memerintahkan kita untuk merendahkan diri kepada orang-orang mukmin. Ya. Disebutkan di ayat yang ke-88 dari surat Al-Hijr itu, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang kehati-hatiannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Di mana ketika dia datang melaporkan masalahnya kepada Rasulullah, Rasulullah katakan kepadanya bahwasanya aqdabtahum la'allaka aqdabtahum, barangkali engkau telah membuat mereka marah, ya, dan ingatlah in kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbak, kalau engkau telah membuat mereka marah maka sungguh engkau telah membuat Allah marah, ya. Karena mendengarkan hal ini, Abu Bakar As-Siddiq dengan kehati-hatiannya yang begitu tinggi ingin membebaskan dirinya dari kedzaliman baik secara lisan, perilaku, ya, dan seterusnya. Maka dia pun mendatangi sahabat-sahabat tadi dan dia mengatakan ya ikhwatah aqdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Ya. Dia tanya, untuk apa? Ya maksudnya untuk berlepas diri dari sikapnya yang tadi, kalau sekiranya sikapnya itu keliru. Ya, kalau dia membuat mereka marah dan memang mereka marah, ya dia minta maaf, minta kehalalan dan seterusnya. Ini kehati-hatian yang luar biasa tinggi dari sahabat yang luar biasa, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya kenapa ya kawan? Ya karena perbuatan yang melampaui batas, melanggar hak-hak seseorang, baik secara lisan,
apalagi secara perbuatan, ya, atau mungkin tentang kehormatan seseorang ataupun tentang harta seseorang dan seterusnya, kelak nanti di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan, ya. Dan urusannya tidak selesai sampai di situ, di dunia itu tidak, tapi urusannya benar-benar akan ditegakkan keadilan padanya di hari kiamat. Dan ini termasuk di antara tiga hak, ya, tiga perkara tiga perkara kemaksiatan yang salah satunya itu tidak akan diloloskan oleh Allah, ya. Ya, kalau berkaitan dengan dosa-dosa antara Allah dengan makhluk ini kan, ya, terserah Allah, ya. Allah punya rahmat yang luas. Allah bisa saja memaafkan seseorang. Allah tidak peduli terhadap itu, ya. Nah, seorang dia bermaksiat kepada Allah sedemikian rupa, Allah tabaraka wa taala tetap memberikan dia rahmat, taufik, ya, kasih sayang. Allah tidak peduli kalau kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau kemaksiatan yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah apa? Kemaksiatan yang berkaitan dengan hak orang lain. Ini tidak akan diluputkan oleh Allah, ya, sampai orang yang bersangkutan itu membebaskannya, ya. Nah, tidak akan diluputkan oleh Allah. Jangankan itu, di antara sesama hewan saja dibangkitkan oleh Allah untuk ditegakkan keadilan. Hewan yang ditanduk ya akan dibangkitkan oleh Allah untuk dikisas, ya. Hewan yang dulu tanduknya dipatahkan oleh hewan yang lain, sekarang dia balas, ya. Nah, kambing, ya, misalnya sapi dan seterusnya, ya, ayam dan lain-lain hewan dibangkitkan untuk dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa? Kan dia akan mengambil di hari kiamat. Orang yang didolimi itu akan menagih kedoliman yang dilakukan terhadap dia. Maka Abu Bakar dengan nilai ketakwaannya yang sedemikian rupa, kehati-hatian yang begitu tinggi, maka dia kembali kepada para sahabatnya dan dia mengatakan hal itu. Apakah saya telah membuat kalian marah? Abdabtukum. Apakah saya telah membuat kalian marah? Padahal sih kalau mau lihat, ikhwan, para sahabat ini kalau dibandingkan dengan Abu Bakar apa sih, ya? Abu Bakar dari sisi harta punya kelebihan, ya, saudagar kaya konglomerat. Dari ketakwaan dia juga orang yang bertakwa. Dari kedekatan dia dengan Nabi, dia orang yang paling dekat juga dengan Nabi, ya. Ketimbang sahabat seperti Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Suhaib. Ya, Suhaib seorang budak dari Romawi, ya. Sementara Salman Al-Farisi dari Persia. Sementara Bilal bin Rabah dari Habasyah, ya. Nah, ini orang-orang kecil, orang-orang rendah, ya. Tapi apa? Abu Bakar masih datang kepada mereka. Ini persoalan di hadapan Allah tidak ada hubungannya dengan orang ini rendah atau orang ini tinggi, orang ini punya harta banyak atau harta sedikit, orang ini punya jabatan tinggi atau jabatan rendah. Ala kulli hal, Anda melakukan kedoliman, maka di hari akhirat akan ditagih kedoliman itu, ya. Tidak pandang apakah Anda seorang menteri, pejabat, yang Anda lakukan terhadap seorang rakyat jelata, orang yang dipandang sebelah mata misalnya di tengah-tengah masyarakat, tidak peduli. Sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, di dalam hadis terkait dengan hak-hak manusia ini, kata Rasulullah, "Madza ta'uddunal muflis? Madza ta'uddunal muflisa fikum?" Ya. Kata Nabi, seperti apakah anggapan kalian tentang orang-orang yang bangkrut itu? Dalam lafaz lain dikatakan, atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapakah yang bangkrut itu, ya? Maka qalu man laisa lahu dirhamun wala dinar. Au qalu la mata. Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham dan tidak punya dirham. Atau mereka berkata orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya harta benda, yakni laisa lahu mata. Faqala innal muflisa man ya'ti yaumal qiyamati bihasanati amsalil jibal fayati qad daraba hadha wa syatama hadha
wa akhadha mala hadha fayakhudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in baqiya min hasanatihi syai' wa illa ukhidha min sayyiatihi faturiha alaihi finnar. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati bihasanati amsalil jibal, yaitu orang yang datang dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, amsalil jibal, seperti apa? Gunung-gunung, ya. Dia datang dengan kebaikan-kebaikan itu apa? Sebesar gunung, banyak kebaikannya. Lalu fayati qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Sementara dia juga datang dengan dosa-dosa yang dia bawa. Dosa-dosa yang dia bawa ini yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, yaitu daraba hadza, dia pernah memukul orang ini, wa syatama hadza, dia pernah mencerca orang ini, wa akhadha mala hadza, dan dia pernah mencuri hak orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Fa ya'khudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu apa? Orang ini mengambil kebaikan-kebaikannya dan orang ini pun mengambil kebaikan-kebaikannya. Dia orang yang pernah dia pukul, ambil kebaikan-kebaikannya. Orang yang pernah dia caci, ambil kebaikannya. Orang yang pernah dia rampas harta mereka, ngambil kebaikan-kebaikannya itu. Fa in baqiya min hasanatihi syai'. Apabila memang masih ada, diambil kebaikan-kebaikannya. Wa illa, tapi kalau sudah tidak ada lagi kebaikan-kebaikannya, yakni semua sudah diambil sampai habis, ukhidha min sayyiatihi faturiha alaihi finnar. Maka apa? Diambilkan kejelekan-kejelekan orang yang pernah dia sakiti, dia pukul, dia cerca, dia rampas harta mereka itu, lalu diberikan kepadanya. Ya, jadi berganti. Sekarang kebaikannya banyak, dia datang dengan kebaikan yang banyak, tapi kemudian kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada orang lain atas kezaliman dia. Lalu begitu mau berikan kebaikan ternyata sudah tidak ada, sementara kezalimannya masih ada. Maka orang yang dia zalimi itu diambil dosa-dosanya dan diberikan kepada dia, sampai akhirnya dia bangkrut. Datang dengan pahala yang begitu banyak, tahu-tahu pahalanya habis, yang ada tunggu dosanya bertambah. Maka apa yang terjadi? Faturiha alaihi finnar. Maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka ini bangkrut. Ini hakikatnya orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu orang yang luar biasa ya dalam kehati-hatiannya. Padahal tahu sendiri Bilal bin Rabah ini kan dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dibeli lalu dibebaskan cuma-cuma, ya, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kalau kita mau hitung-hitung soal jasa, ya kan tidak mungkin lah, ya. Bilal bin Rabah ini mau sampai semarah, ya, marah kepada Abu Bakar, ya, karena pengen ingat jasa. Kalau kita mau bicara dari sisi jasa, Abu Bakar juga bisa katakan begitu, ya, tidak ada masalah itu dia saya banyak membantu dia kok, ya, dan seterusnya. Tapi bukan ini persoalan. Ya, kalau Anda membantu itu pahala Anda di sisi Allah. Anda punya jasa, yang Anda cari adalah pahala di sisi Allah. Anda kan beramal bukan untuk mendapatkan sanjungan atau mendapatkan balasan dari orang yang terkait. Ya terserah orang itu. Dia mau ingat jasa Anda, ya syukur. Tidak ingat jasa Anda, tidak ada masalah. Karena Anda tidak berurusan dengan dia. Hakikat dari Anda melakukan kebaikan kepada seseorang, itu hakikatnya adalah Anda sedang beramal untuk diri Anda. Kan begitu, ya. Kalau seorang dia bersikap seperti ini, dan sahabat yang mulia Abu Bakar ini kan seperti ini, makanya dia tidak mau tahu, datang tanya, saya buat kalian marah, ya kan? Kalau orang berpikir kayak gini kan dia tidak terbebani dan dia tidak pernah merasa berjasa, ya. Karena ingat, orang yang paling pernah atau paling menghitung-hitung jasanya itu orang yang tidak dia akan menjadi orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Kenapa dia tidak pandai bersyukur kepada atas nikmat Allah? Karena nanti dia menganggap pantas, dia layak. Ya,
Nanti begitu dia dapat suatu nikmat, dapat di orang lain melakukan perbuatan baik kepadanya, atau dia mendapatkan karunia, atau dia mendapat kebaikan-kebaikan, nanti dia beranggap, saya layak untuk ini kok, saya pantas untuk ini kok. Kenapa? Ya karena saya kan dulu pernah begini, saya pernah begini. Jadi dia itu menganggap kecil nikmat Allah. Dia akan menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Ya, menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Coba saja kalau dia menganggap bahwa dia orang yang tidak layak, kan dia pasti sangat bersyukur. Ya, misalnya saja begini ya, tiba-tiba Anda ini tidak punya jasa apa-apa ya. Anda rakyat jelata, yang Anda tahu hanyalah bekerja untuk penghidupan Anda, apakah petani atau nelayan. Tiba-tiba Anda didatangi oleh seorang pejabat tinggi, katakanlah bupati, gubernur, lalu dia memberikan santunan kepada Anda, maka Anda akan merasa bahwa luar biasa sekali. Walaupun yang dia kasih itu cuma beras 5 kilo misalnya, ya kan? Dia datang bawa beras 5 kilo, Masya Allah, terima kasih, ini gubernur ini paling baik, ya. Masya Allah, anak tidak kenal dia sama sekali, ya. Ada hubungan apa-apa, tapi dia masih mau sampai di tempat anak, masih mau cari anak, masih mau kasih anak bantuan dan seterusnya, kan? Kita akan sangat berterima kasih. Kenapa? Karena kita merasa kita tidak layak dan tidak pantas. Ya. Tapi coba saja kalau Anda pantas misalnya, ketika gubernur itu dia calon jadi gubernur, misalnya Anda adalah ketua tim sukses, misalnya Anda sudah berjuang mati-matian untuk dia jadi gubernur. Begitu setelah dia jadi gubernur, dia datang kepada Anda, dia bawa beras 5 kilo. Marah tidak Anda? Ya, pasti, wah saya sudah punya jasa besar, saya ini sudah lakukan ini dan itu, masa dia cuma datang lihat saya kasih saya cuma beras 5 kilo. Ini orang pelit, ini nggak ingat jasa orang lain. Kan pasti umpatan celah. Anda tidak merasa besar nikmat itu, tidak merasa. Karena Anda merasa Anda layak untuk mendapatkan. Iya. Bahkan mungkin Anda merasa itu kurang, seharusnya saya itu mendapatkan yang lebih. Iya. Maka Anda sangat berpeluang untuk Anda menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Kalau Anda selalu merasa berjasa, ya. Tapi kalau Anda merasa Anda tidak ada apa-apanya, tidak ada jasanya, apa yang Anda lakukan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membantu untuk sedemikian rupa, maka Anda tidak akan merasa berjasa. Kalau Anda tidak akan merasa berjasa, maka Anda itu akan menjadi orang yang pandai bersyukur, ya. Nah, antum lihat sahabat Abu Bakar ini luar biasa ya. Nah, dan ini teladan, karena beliau radhiyallahu taala anhu ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, teladan. Dan beliau juga khalifah, ya, khalifah yang pertama, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ya, adu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku, orang-orang yang mendapat petunjuk, gigilah dia dengan gigit gerahangmu, ya kan? Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu di antara khulafaur rasyidin, bahkan khalifah yang pertama. Nah, beliau sangat layak untuk dijadikan qudwah, teladan. Di samping itu juga kita di sini berteladan kepada sahabat-sahabat yang mulia ini, yaitu Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, dan Suhaib. Ya, ini jadi orang yang tidak gampang tersinggung. Ya, tidak gampang tersinggung. Kalau kita gampang tersinggung, kasihan. Orang kalau sudah gampang tersinggung, itu ayam berkotek pun dia bisa tersinggung. Ya. Ya. Apalagi kalau dia memang sudah, coba aja kalau dia lagi tersinggung sama antum, gampang tersinggung sama antum, dia sudah rana-rana pengen, begitu ada ayam yang lewat di situ antum usir, ayam itu terbang saja, dia bisa bikin jadi masalah. Kenapa usir ayam itu di saya? Itu saya kan kaget. Ya. Benda ini anak usir supaya, ayo kalau mau usir jangan pakai cara begitulah. Coba panggil dia makan jauh-jauh kan. Ada saja bisa jadi alasan. Orang kalau sudah gampang tersinggung, ayam terbang saja bisa jadi masalah kalau antum lakukan di hadapan dia. Iya. Nah ini orang memang gampang tersinggung. Tapi coba antum lihat sahabat yang mulia. Artinya kalau dilihat dari posisi nasab, mereka ini kan gampang tersinggung sebenarnya, ya. Begitu Abu Bakar datang tegur mereka, baru alasannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu begini. Ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihim. Apakah kalian katakan hal ini kepada pembesar Quraisy dan tuannya mereka?
Jadi ini kan dibandingkan ini nasab, iya kan? Kalian tidak pantas loh ngomong kayak gitu terhadap pembesar Quraisy. Ini nasabnya tertinggi, ini orang terhormat, iya kan gitu. Ini pejabat loh, nggak boleh kan gitu kan. Lah sementara mereka ini rakyat jelata dan mantan budak. Kalau antum katakan itu kepada sesama pejabat, ya mungkin ada gengsi-gengsian, urusannya lain ya. Tapi kalau katakan kepada orang yang kecil ini, mantan budak ini, ya dia pasti sangat tersinggung, ya kan? Yang Anda bandingkan ini nasab. Ya paling dia bilang ya saya juga tahu, ya eman-eman, karena kalian itu punya nasab tinggi, ya kita tahulah kita ini juga orang rendahan. Ya kan, paling kekecewaan yang ada, ya kan? Tapi sahabat-sahabat yang mulia ini santai saja. Begitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ingkari mereka, ya sudah dia santai. Ya mungkin ada betulnya juga lah gitu. Tapi kan mereka ini tujuannya apa? Penegakan syariat Allah, ya kan? Penegakan syariat Allah. Waktu itu Abu Sufyan ya belum ketika dalam kisah ini ya, Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu itu belum Islam. Ya, Abu Sufyan ini kan Islamnya radhiyallahu taala anhu, keislamannya paling dari belakang ya, yaitu pada Fathul Makkah. Fathul Makkah itu tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah, 9 Hijriah, 10 Hijriah, pas awal 11 Hijriah Rasulullah wafat. Ya kan? Kurang lebih 2 tahun lebih sebelum Rasulullah wafat, kan termasuk paling dari belakang ya. Maka coba antum bayangkan. Mereka ini ingin loh, ini Abu Sufyan belum muslim kan, jadi wajar saja ya. Mereka, wah kau mau apa? Kau sekarang dengan kita ini lawan, mau apa? Ya, kita muslim sekarang kuat kan gitu. Mereka banggakan ini keimanan sebenarnya kan. Mereka menunjukkan bahwa Islam itu a'la wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan Islam. Kan gitu kan? Tapi karena soal perkara Abu Sufyan ini orang terpandang juga di nasabnya di Quraisy, apa yang mereka katakan itu ditegur sama Abu Bakar. Iya. Abu Bakar ini juga kan orang tua. Nah, namanya juga kalau orang tua itu kan bawaannya adem, tenang. Iya. Kalau anak muda ini kan dikit-dikit mau sudah lepas saja biar kita fight di situ ya. Satu demi satu siapa yang menang kan gitu anak muda. Kalau orang tua kan bawaannya sudah sabar aja. Memang kamu menang tapi sudah ndak usah kan gitu. Orang tua bawaan. Maka ini ikhwana fiddin azanillah wa iyyakum, luar biasa sekali sahabat-sahabat Nabi ini. Mereka dalam kebenaran itu benar-benar mereka menjunjung kebenaran. Ya. Mereka kalau di medan perang itu bagaikan singa-singa Allah. Mereka maju tidak pantang mundur, dan tidak perlu mereka maju pantang mundur, tidak mau tahu siapa itu lawannya. Mau besar mau kecil, lawan itu dengan peralatan lengkap atau tidak. Pokoknya kalau sudah di medan perang, orang yang kurus bisa jadi gemuk. Ini para sahabat. Iya. Coba antum lihat Abu Dujana. Abu Dujana radhiyallahu taala anhu itu ketika Rasulullah berikan pedang, Rasulullah itu berikan pedang kepada Abu Dujana, itu dia ambil pedang itu di hadapan pembesar-pembesar sahabat. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar bin Khattab ini bukan main loh. Ini sahabat yang luar biasa. Setan saja takut sama dia, ketegasannya, kewibawaannya. Ya. Ada orang tua yang selalu mengayomi, yakni Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Ada pendekar-pendekar Ali bin Abi Thalib, ya, anak-anak muda yang tangguh, ya. Tapi begitu Rasulullah berikan pedang itu kepada Abu Dujana, siapa Abu Dujana? Orang kurus, kecil saja. Ya. Tapi begitu ambil pedang itu dia maju ke medan tempur, balaga, sombong di dalam medan perang. Kata Rasulullah, ini gaya jalan yang Allah tidak suka kecuali di tempat ini. Ya, kecuali di medan medan perang. Jadi terhadap musuh itu mereka besar. Ya, mereka besar. Mereka tidak mau peduli. Pokoknya kalau sampai di medan perang itu tidak pandang siapa lawan mereka. Ya, anak yang kurus kecil bisa berlawanan sama anak yang besar, tidak mau tahu dia. Ya. Tapi subhanallah, ketika sesama muslim, mereka tawadu sekali. Ya, seolah-olah orang yang tidak punya kekuatan sama sekali. Padahal mereka ini singa-singa di medan perang. Ya, tahu bagaimana Bilal bin Rabah berlaga di arena perang, bagaimana Salman Al Farisi berlaga di medan perang.
bagaimana Suhaib berlaga di medan perang, ini pendekar-pendekar. Ya. Tetapi begitu sesama muslim dalam keadaan yang tenang, mereka orang-orang yang santai saja, ya, tidak menonjolkan kehebatannya, ketangkasannya, kekuatannya, dan tidak bentak-bentak karena mentang-mentang dia punya jasa di medan perang, tidak, biasa saja. Begitu Abu Bakar As-Siddiq ingkari apa yang mereka lakukan tanpa tahu dalil, pokoknya ini Abu Bakar benar atau mereka yang benar, yang tidak usah lah, ini urusan sepele. Begitu diingkari sama orang yang mereka anggap orang tua, ya, anggap senior, orang yang lebih alim dari mereka, sudah diam aja, juga tidak bentak. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq marah mereka, kan bisa saja mereka bilang, ya Abu Bakar ini musuh Allah, ya, kan bisa saja, ya kan? Ya, kami belum mengambil hak, pedang-pedang Allah ini belum mengambil haknya terhadap musuh-musuh Allah ini. Kita harus perangi semua, kan? Bisa kan gitu. Tapi tidak, biasa saja mereka, biasa saja, sangat luar biasa sekali sikap mereka, tenang, ya, diam. Begitu selesai Abu Bakar datang, Abu Bakar pun minta maaf, mereka juga nggak marah-marah, ya. Tapi mereka ditanya, apakah kalian marah tadi? Oh tidak, itu urusan biasa saja, ya, tidak perlu mudah tersinggung di sini, tidak perlu marah-marah di sini, ya. Coba aja kalau Anda ini mungkin orang yang mudah tersinggung, begitu Abu Bakar datang kembali bertanya tentang hal ini, mereka bilang, itu makanya jangan buru-buru ingkari kami, ya kan? Karena bisa jadi. Tapi subhanallah, ini mereka, ya, ini potret-potret para ahlul jannah, orang-orang yang telah diberitakan oleh Nabi bahwa mereka ini as-sabiqun al-awwalun, dan mereka ini adalah orang-orang yang para sahabat Nabi ini radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa di dalam hadis ini ada pelajaran tentang mewujudkan kecintaan dan kelemah lembutan di antara sesama kaum mukminin, terutama kepada orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin, ya, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin. Mereka lemah dari sisi keduniaan, tetapi mereka kuat di sisi Allah, ya. Coba antum lihat orang-orang ini kalau dalam urusan lemah, urusan dunia itu mereka lemah. Coba antum lihat saja, seperti sahabat, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud ini orang fakir di kota Makkah, ya, penggembala, ya, penggembala kambing, orang fakir, ya, tubuhnya juga kurus, ya. Ini di mata dunia, tetapi di sisi Allah dia punya keutamaan yang luar biasa. Bahkan di medan perang dia pendekar, ya, dia pendekar. Begitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sebab itu apa? Ketika Abu Bakar As-Siddiq berlaku demikian kepada para sahabat ini lalu ditegur, maka dia kembali dan dengan rana untuk meminta maaf dari mereka. Maka di sini ada korelasinya dengan bab di sini, ada wujud cinta kasih di antara dan kelembutan di antara sesama kaum mukminin, terutama kepada orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin. Nah, kemudian yang berikut dari hadis yang mulia ini, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini yaitu keinginan keras para sahabat untuk tidak membuat Allah tabaraka wa taala marah. Iya. Nah, yani Allah itu tabaraka wa ta'ala marah ketika pelanggaran-pelanggaran Allah itu dilewati, batasan-batasan Allah itu dilewati. Itu Allah subhanahu wa ta'ala marah, murka terhadap seseorang, ya, ketika dia melewati batasan-batasan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, para sahabat itu sangat berkeinginan dalam segala hal untuk tidak membuat Allah subhanahu wa ta'ala marah, yaitu dengan tidak memaksiati Allah, tidak melakukan pelanggaran syariat, ya. Jadi kalau seandainya di sana mereka ketahui bahwa ini jangan sampai ada pelanggaran syariat, ya mereka tanya kepada Nabi. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu adalah pelanggaran syariat, maka mereka berusaha untuk memperbaiki, ya, untuk tidak terjatuh di dalam. Dikatakan bukan mereka itu
maksum dari terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan, tidak. Para sahabat manusia biasa. Kerap kali ada di antara mereka yang jatuh dalam kekeliruan. Tetapi kenapa mereka mulia? Kenapa kedudukan mereka tinggi? Karena mereka itu orang-orang yang apabila mereka terjatuh dalam kekeliruan lalu diingatkan, maka mereka mereka ingat. Ketika diberikan pelajaran, maka mereka mengambil pelajaran. Begitu. Kalau kita ini kan sudah terjatuh dalam kekeliruan, diingatkan, maka kita marah, ya kan? Nah ini repot di sini. Akhirnya orang yang mau ingatkan juga jadi bingung. Jadi kalau kita ingatkan dia tersinggung, kita nggak ingatkan juga repot. Akhirnya orang yang mau ingatkan jadi bingung juga. Ya, jadi hati-hati mau ngomong apa tidak kan. Akhirnya di situ juga menyebabkan terhalangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sudah tidak berani untuk menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Takut orang tersinggung gitu loh. Ya, coba saja kalau orang tuh biasa-biasa saja kan, akhirnya ya sudah yang mungkar ya sudah disampaikan. Dan subhanallah rupanya ya, kalau antum hidup di Jazirah Arab, hidup di Arab ya, hidup di Yaman atau di Saudi atau Saudi atau di Madinah atau di Makkah ya, itu antum akan dapati memang orang-orang Arab itu tidak mudah tersinggung, ya, tidak mudah tersinggung. Kalau dia lakukan kesalahan, Anda bisa tegur nyata-nyata, dan dia biasa saja. Kalau memang Anda bisa menyampaikan hadis kepadanya, bisa menyampaikan ayat Al-Quran, maka dia akan meminta terima kasih. Terlepas dari nanti dia amalkan apa yang Anda bilang atau tidak, tapi yang jelas dia minta terima kasih, ya. Dan dia doakan Anda. Itulah orang di sana punya kebiasaan, ya. Subhanallah. Anda sendiri menyaksikan banyak sekali. Dan bahkan kita juga sendiri pernah menasihati orang. Ya. Dan Anda mungkin sudah cerita ya, Anda pernah dapati orang di jalan itu berkelahi. Orang tua di Yaman berkelahi. Satu ada pistolnya di samping, ya. Satu ada jambiahnya, ada pisau yang bengkok itu ditaruh di depan perut. Itu mereka berkelahi. Tapi begitu dinasihati, ya sudah dia minta terima kasih. Yang menang ada yang kalah, yang benar dan yang salah sudah selesai. Selesai itu ya sudah, yang satu pergi tidak mau bilang kata ini dia salah saya benar, dah ada sudah dinasihati sudah kelas selesai, pergi mereka, ya. Dan itulah mereka, itulah kebiasaan. Maka mereka juga bisa mudah menerima kebenaran, ya, karena jiwanya yang demikian, ya. Maka ya khonafidina azani Allah wa iyyakum. Di sini para sahabat itu luar biasa sekali, ya. Orang-orang yang kalau dinasihati mereka kemudian kembali, ya, nanti dia bisa menerima nasihat, dia mau amalkan atau tidak, yang jelas dia tidak frontal. Orang boleh mengingkari kemungkaran secara frontal, tapi orang yang diingkari itu pun dia juga tidak frontal membalas, ya. Sampai-sampai karena orang tidak mudah tersinggung, ya, makanya kayak gitu. Kalau kita di masjid itu saf bengkok saja sudah didorong-dorong, ya, dalam keadaan sholat. Antum ada sholat, kalau safnya maju, antum ditarik ke belakang. Kalau antum ada sholat begitu safnya terlalu mundur, antum orang yang di belakang dorong antum ke depan supaya rata, ya. Kalau antum sama-sama dengan teman yang di samping itu, misalnya kaki nggak rapat, begitu ruku dia lihat di bawah kaki nggak rapat, dia tarik kaki antum, kasih rapat, nah, baru dia kasih rapat sama kakinya. Nah, ini kalau kita mudah tersinggung, mungkin selesai sholat sudah marah, kamu kenapa gitu, jangan gitulah, ganggu anak nggak khusyuk kan. Jadinya, tapi itu udah biasa bagi mereka. Ini amar ma'ruf nahi mungkar biasa-biasa saja, ya, nggak gampang tersinggung. Coba aja kalau di Indonesia kayak gitu, jadi masalah, ya, jadi masalah. Nah, di Arab kalau antum duduk di masjid, ya, di Masjidil Haram misalnya, ya, atau di Yaman, ya, di markis, itu antum ada duduk-duduk, kadang-kadang orang lewat itu kakinya naik di bawah telinga antum, tas lewat, dia langkah, ya. Makanya anak kalau baca hadis yang melarang jangan melangkahi pundak-pundak orang pada hari Jumat, kalau di Indonesia kan gak terbayang, ya, ada orang bisa kayak gitu kan, gak terbayang. Emang iya ada orang bisa lompat langkah gitu pundak-pundak itu. Ternyata di Arab memang ada. Dan itu biasa, orang gak gampang tersinggung, ya sudah mungkin dia punya kebutuhan, itu aja lah.
Tapi kalau kita di Indonesia kan udah gampang tersinggung, pasti jadi masalah, ya kan? Jadi masalah. Nah, maka ini di sini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah potret kehidupan para sahabat. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sini ada satu faedah yang agung yang terkait dengan apa yang Anda sampaikan ini, bahwa orang-orang mukmin yang bersaudara dalam keimanan dan keislaman itu mereka saling memahami. Mereka saling apa? Memahami. Ya, karena saling memahami inilah yang kemudian tidak gampang ada konflik di antara mereka. Ya, tidak gampang ada konflik di antara mereka. Kenapa? Ya, karena mereka saling memahami. Kenapa mereka saling memahami? Karena mereka itu bersaudara seiman, ya, bersaudara seagama. Inilah yang membuat mereka itu saling memahami. Tapi kita kadang-kadang ya, walaupun satu ya sudah kita tahu bahwa orang mukmin itu bersaudara, kadang mungkin kita sudah belajar bab itu tamat berulang-ulang, tapi dalam tingkah laku kita dalam kehidupan dunia ini, walaupun sesama muslim itu bermusuhan, ya. Coba antum bayangkan, sahabat itu ada kunjungi sahabat yang lain hanya untuk satu permasalahan. Ya, dia datang. Ada suatu permasalahan, dia datangi ke sahabat. Saya dengar antum ya yang mengatakan bahwa hadis ini demikian benar atau tidak. Coba hal itu di mana? Ada sahabat yang kadang-kadang sudah tinggal jauh. Coba antum bayangkan, ada sahabat yang berjalan dari kota Madinah ke Irak, ya, ke Irak. Untuk apa? Untuk bertanya tentang satu kepastian hadis saja yang didengar. Terlepas dari ini memang belajar untuk menuntut ilmu, tapi disinilah para sahabat mereka karena saling memahami, ya, begitu mendengar apa-apa tidak gampang diputus. Kalau saya hidup dengan Rasulullah kok saya nggak dengar itu dari Rasulullah, kan nggak ada, itu kan. Saya ini juga sahabat Rasulullah, kita sama-sama dengan sahabat. Sembarang saja dia itu ngomong, nggak benar dia ngomong, kan kayak gitu. Sahabat ini dia bersahabat, dia nggak dengar, ya kan. Tapi dia dengar sahabat lain yang ngomong. Barangkali dia benar, jalanlah ke sana, tanya kebenarannya gimana. Padahal jauh loh, iya kan? Padahal jauh. Tapi ini mereka saling memahami. Mereka saling apa? Memahami. Sehingga mereka tidak memberikan peluang untuk terjadinya kerusakan di antara mereka. Tidak memberikan peluang sehingga ukhuwah Islamiyah itu terporak-poranda. Ya, itulah sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Potret-potret kehidupan mereka ini perlu kita belajar banyak dari kehidupan as-sabiqunal awwalun ini. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Berikut faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa dianjurkan adanya apa bahasa anunya itu Ghazwatul Fikr. Ghazwatul Fikr, yakni perang pemikiran, ya. Dianjurkan adanya perang pemikiran, perang ideologi dengan musuh-musuh Allah, ya. Jadi perang pemikiran itu perlu ada. Ya, di mana? Ya di sini ketika Abu Sufyan melewati para sahabat ini, sahabat itu lakukan perang pemikiran bahwa walaupun dalam kondisi begini, tapi ingat Anda ini musuh Allah. Anda musuh Allah, bisa saja kami ya berperang dengan Anda dan kami tidak peduli. Ya, pedang-pedang Allah ini belum mengambil haknya. Artinya ini perang ideologi. Orang yang lewat pun wah ngeri juga ini orang, bisa kapan-kapan bisa membunuh juga ini, ya kan? Perang ideologi terhadap apa? Musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah itu harus ditakut-takuti. Ya, harus ditakut-takuti. Ya, supaya apa? Mental mereka jatuh. Jangan leluasa. Jangan berleluasa berlaga di wilayah muslimin, ya kan? Supaya dia tahu kedudukannya. Sewaktu-waktu keselamatannya bisa terancam kalau dia mau nantang kaum muslimin. Ya. Karena kalau dia tidak seperti itu, tidak ada perang ideologi, perang pemikiran untuk mereka, maka dia akan merasa leluasa dan dia bisa saja melakukan intimidasi, penekanan dan seterusnya kepada kaum muslimin. Ya. Coba aja kalau dia sudah merasa bebas, dia bisa lakukan makar kapan saja. Kenapa? Ya karena Allah sudah katakan mereka ini akan lakukan makar terus menerus kapan saja, kecuali dua saja. Dia tidak lakukan makar lagi dua. Kalau Anda sudah ganti kitab suci Anda
dengan Al-Quran, barangkali kitab suci Anda itu sudah Injil atau apa namanya, Bible atau apa, ya sudah, dia tidak musuh Anda lagi. Atau dianya yang sudah masuk Islam. Ya, selama dia masih kafir, Anda masih mukmin, maka sepanjang itu ketika ada kesempatan pasti dia lakukan makar kepada Anda. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah katakan kepada kita, lan tarda angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara itu tidak ridho kepada Anda sampai Anda ikuti mereka. Iya kan? Sampai Anda ikuti mereka. Jadi mereka supaya jangan leluasa, ya harus ada perang ideologi, harus ada perang pemikiran. Ya, harus ada perang pemikiran. Dan Anda harus nampakkan kepada mereka bahwa Islam itu adalah a'la wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang terkalahkan, tidak bisa terkalahkan. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jangan Anda jadi orang muslim tapi kasihan kerdil di hadapan musuh-musuh Allah. Ya. Jangan. Di hadapan musuh-musuh Allah itu nantang mau apa? Ya, tidak peduli. Kenapa? Ya, nah ini adalah salah satu bentuk ghazwatul fikr, salah satu bentuk perang pemikiran. Ya. Nah, itu perlu ada. Ini sahabat, coba antum lihat. Sahabat-sahabat ini kalau dari sisi nasab kan mereka nih biasa rendah ya. Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, Suhaib. Dari sisi kondisi mereka juga ya orang-orang kecil. Tapi mereka bisa sok orang besar, Abu Sufyan. Ya, yang ketiga itu belum Islam, ya mereka bisa sok. Mereka katakan begitu Abu Sufyan lewati mereka, datang kepada mereka, mereka dalam satu kelompok, ketika itu ada duduk-duduk, Abu Sufyan datang, apa kata mereka? Ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha. Pedang-pedang Allah ini belum mengambil hak Allah dari musuh-musuhnya sebagaimana mesti. Nah, Abu Sufyan aduh ngeri juga orang-orang ini. Ya, kecil-kecil kayak gini tapi ngeri juga. Ya kan akhirnya jadi apa? Jadi ciut nyalinya ya. Ini perang pemikiran. Perang apa? Perang pemikiran, ghazwatul fikr. Ghazwatul fikr. Dan memang ghazwatul fikr itu harus ada. Sebelum adanya kontak fisik, ada ghazwatul fikr dulu, ada perang pemikiran dulu, ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, satu hadis, yaitu hadis Abu Hubairah A'id bin Amr Al-Muzani, ya, termasuk diantara salah seorang sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan. Dan ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.